Halo, nama saya Rizka Meli Haryanti, NBI 12121000109. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi Business Relationship bab 2, yaitu perspektif teoritis hubungan bisnis, yaitu penjelasan dan konfigurasinya. Jadi pada awalnya ini ada 4 fase, yaitu yang fase pertama adalah fase fenomena, di mana ini hanya menjadi sebuah fenomena saja, terjadi pada tahun 1970-an. Yang kedua ada fase pengenalan mengenai deskripsi, dan yang ketiga adalah fase penjualan, yang keempat adalah fase hubungan bisnis langsung dan tidak langsung. Jadi dalam pendekatan teoritis ini ada 2 hubungan. Yang pertama adalah hubungan antar perusahaan, ini mencakup supplier dan juga pelanggan. Yang kedua adalah hubungan antar konsumen yang menggunakan atau membeli dari jasa ini. Nah, selanjutnya ada aspek perilaku. Konsep kemunculan komitmen dan loyalitas ini ada 3 teori, yaitu yang pertama adalah teori pembelajaran, di mana kita belajar dengan apa yang sudah pernah terjadi. Kemudian yang kedua ada teori resiko yang dirasakan ketika kita menjual atau menggunakan atau membeli dari suatu produk. Dan yang ketiga adalah teori disonansi. Selanjutnya yaitu pendekatan Thibault dan Kelley. Ini ada 3 kasus ya. Yang pertama adalah mitra dalam hubungan bisnis tidak ketergantungan atau dapat beralih. Misalnya kita punya vendor A, kemudian kita beralih ke vendor B, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mitra memiliki ketergantungan karena tidak memiliki alternatif. Misalnya kita menggunakan produk dari vendor A, kita tidak dapat beralih ke vendor yang lain karena memang tidak ada alternatif. Dan yang terakhir ada hubungan tidak menarik lanjutan, komitmen bergantung terhadap sikap dan juga situasi. Selanjutnya ada investasi terkait hubungan bisnis. Jadi ada faktor yang mempengaruhi pendekatan ekonomi untuk menjelaskan loyalitas, yaitu ada 4. Yang pertama kekhususan lokasi, di mana kita harus mensurvei suatu lokasi supaya kita tahu apakah ini strategis atau tidak. Kemudian yang kedua ada kekhususan aset fisik, misalnya mesin dan juga peralatan-peralatan di dalam pabrik gitu. Kemudian yang ketiga ada kekhususan aset khusus, dan yang terakhir ada kekhususan aset manusia. Selanjutnya kita akan bahas biaya pengalihan langsung. Komponen biaya yang termasuk biaya pengalihan langsung ada 3. Salah satunya itu biaya penghapusan. Jadi ketika kita akan beralih ke vendor yang lain misalnya, kita kan butuh biaya penghapusan nih, itu termasuk biaya pengalihan. Kemudian yang kedua ada biaya pencarian. Kita dalam mencari vendor-vendor yang lain misalnya, kita kan butuh biaya, nah itu tergolong dengan biaya peralihan. Kemudian terakhir adalah biaya penyiapan. Selanjutnya adalah atribut ekonomi dari hubungan bisnis. Ada 2 atribut, yaitu yang pertama adalah atribut struktural, yaitu karakteristik yang dapat menggambarkan dan menjelaskan struktur dan hubungan antara 2 atau lebih entitas bisnis. Dan yang kedua adalah atribut proses, yaitu karakteristik yang dapat menggambarkan dan juga menjelaskan proses bisnis mulai dari awal hingga akhir. Jadi kesimpulannya, suatu hubungan bisnis itu akan berjalan dengan baik ketika hubungan antara supplier dan customer serta komponen-komponen yang ada dalam hubungan bisnis itu bisa berjalan dengan baik. Itu akan menimbulkan hubungan bisnis yang baik pula. Sekian, terima kasih.